salah satu cara biar kamu bisa tinggal di sebuah negara, tergantung negara. Oh halo, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya. Oh ya, kali ini saya mau bahas sedikit tentang visa. Tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada baiknya subscribe dulu ya. Jangan lupa di like, share, and kasih komen. Dan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Oke, mungkin ini video nggak terlalu panjang lebar. Saya akan membahas ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang DM saya di Instagram. Semuanya nanyain tentang kerja di Belanda itu kayak gimana sih gitu. Prosesnya harusnya mulai dari awal sampai bisa dapat kerja itu gimana. Nah, tapi yang kali ini saya mau bahas dari Guntur yang ada di Surabaya. Dia DM aku di Instagram. Pertanyaannya seperti ini. Aku nge-apply ke hotel di Regency Amsterdam, section Indonesian Cuisine, dan akhirnya mereka bisa terima aku kalau pakai visa EU _EEA. Nah, mumpung masih di Belanda, aku mau tanya gimana cara dapatkan visa tersebut. Aduh, ini Siri tabletnya bunyi. Oke, saya akan jawab setelah saya cari tahu, Mas Guntur. Jadi visa kalau dikatakan mereka bisa meng-hire kamu karena asalkan kamu punya visa EU atau EAA. Jadi seperti ini, biasanya kalau orang yang ngelamar pekerjaan dari luar negara Eropa sendiri itu memang harus dibutuhkan visa kerja. Dan setahu saya untuk sekarang sih susah ya, kecuali kamu punya skill tertentu yang migran high skill gitu, yang dibutuhkan seperti IT, profesor atau peneliti atau bekerja di bidang sosial sesuatu, baru kamu bisa masuk ke sini kerja. Karena intinya orang di Belanda sendiri itu, pemerintah Belanda sendiri itu mengutamakan pekerjaan itu didapatkan sama warga negara mereka atau residen seperti saya yang tinggal di Belanda. Jadi saya sendiri itu punya BSN, yaitu BSN number, Burger Service Number. Jadi saya sendiri punya BSN number. Jadi setiap residen yang tinggal di sini yang bekerja itu punya bayar pajak. Nah, saya sendiri bayar pajak tiap bulan. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman yang terus buat masalah visa, ngurus visa itu memang agak nggak gampang ya, kecuali kamu punya skill khusus. Kalau pihak hotelnya bisa menerima kamu dengan syarat kamu punya visa EU atau EAA. Nah, visa EU sendiri itu yaitu European Union, sedangkan EAA-nya itu adalah European Economic Area. Jadi beberapa negara yang hanya termasuk untuk EAA-nya sendiri itu hanya masuk dalam Economic Area. Untuk European Union ada Schengen Area, jadi kamu bisa cari sendiri di Google Schengen Area itu seperti apa, negara-negara yang masuk dalam komunitas Schengen. Dan untuk United Kingdom sendiri udah pisah dari Eropa, jadi itu tersendiri visanya dia. Nah, balik lagi masalah pekerjaan, jadi buat teman-teman kalau ada yang merasa udah bisa keterima, terus pengen ngajuin visa, ada baiknya cari tahu di link yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi di IND, Immigration and Naturalization Service. Di situ banyak penjelasan seperti ini. Mana dia? Di situ ada seperti di menu ini, di menu ada ada EU Family Study. Kamu bisa mencari tahu apa aja yang kamu butuhkan seperti European Union, living in Netherlands, as EU, EAA, or Swiss citizen. Terus ada family, ada study, ada work. Di sini worknya itu macam-macam ya, working in Netherlands. Nanti semuanya bisa dijelaskan. Jadi buat teman-teman kalau ada agen, jadi hati-hati kalau ada agen yang bisa menjanjikan kalian bisa berdatang ke sini, ke Belanda sendiri untuk bekerja, dan bisa mendapatkan pekerjaan,
dengan mudah, hanya membayar sekian atau membayar puluhan jutaan gitu di Indonesia, itu harus hati-hati lagi karena untuk pekerjaan sendiri itu memang izinnya nggak gampang. Di Eropa sendiri, kalau orang di Belanda nyari pekerjaan, mencari orang, perusahaan mencari seseorang, mereka akan cari di Belanda dulu. Setelah mereka nggak dapat, mereka akan cari di negara Eropa yang lain. Nah, untuk negara di luar Eropa itu kalau memang mereka butuh orang spesial, mereka akan cari di luar negara tapi dengan izin yang ribet. Biasanya pakai sponsor dari perusahaan-perusahaan yang mengurus. Kamu tidak bisa mengurus sendiri untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi nggak ada yang namanya di luar high migrant skill itu bisa diurus sendiri. Jadi harus hati-hati buat teman-teman kalau mencari pekerjaan di Belanda sendiri atau di negara-negara Eropa itu harus hati-hati, cari tahu dulu keberadaannya, cari informasi, tanyakan ke embassy yang apakah ada itu embassy yang seumpama di Belanda kan mau cari kerja di Belanda, ada baiknya tanyakan ke embassy. Jadi buat Mas Guntur mungkin ada baiknya coba cari tahu di IND. Kalau merasa informasinya kurang, kamu bisa kirim email mungkin. Atau kamu coba tanyakan ke embassy perwakilan yang ada di Surabaya atau kamu ke Jakarta karena nggak semudah yang dipikir. Nah, untuk berkunjung aja ke sini liburan itu maksimal 3 bulan liburan ya, 90 hari berada di dalam suatu negara di Eropa. Kamu bisa pindah-pindah negara dengan visa Schengen itu. Tapi lebih daripada itu, kamu harus ikut program namanya MVV. Itu kamu harus tes bahasa Belanda di dasar di Jakarta Embassy, kamu apply online segala macamnya. Biasanya pemegang MVV itu orang yang menikah sama warga negara Belanda atau partner. Saya sendiri adalah pemegang MVV dan itu prosedurnya itu nggak gampang. Jadi harus ikut tes bahasa Belanda, harus pas examnya itu harus benar-benar di A1 dasar itu harus dilewati. Baru bisa mendapatkan visa itu bayar. Semuanya ada di IND, nanti kamu bisa cari tahu. Jadi masalah pekerjaan di sini tuh nggak semudah yang dipikir. Aku mau ke sana terus cari pekerjaan, enggak. Kalau ada yang menjanjikan kamu bisa ke sini terus kamu cari pekerjaan, ya mungkin. Tapi jatuhnya itu kamu liburan, tapi kamu bukannya legal, kamu ilegal jadinya. Karena kalau kamu bisa masuk ke sini dengan visa liburan, ya kamu nggak bisa kerja karena visamu visa liburan. Kalau pengen masuk ke sini terus nanti saya cari kerja tinggal sana, ya mungkin ya, tapi saya nggak sarankan karena itu sangat berakibat fatal nantinya buat kedepannya. Kalau kamu ketahuan, ketangkap, kamu bisa di blacklist, dipulangkan ke Indonesia. Jadi harus hati-hati kalau ada agen, sekali lagi kalau ada yang mengiming-imingi kamu untuk dapat pekerjaan di Belanda dengan mudah atau di negara-negara Eropa, itu harus hati-hati. Tapi jangan kecewa dulu karena kemarin saya cari tahu ternyata di sini juga ada namanya au pair. Jadi au pair itu adalah salah satu cara biar kamu bisa tinggal di sebuah negara, tergantung negaranya ya. Biasanya itu 6 sampai 1 tahun. Nah, 6 bulan sampai 1 tahun tergantung negaranya. Nah, jadi au pair itu bukan pembantu rumah tangga atau apa yang namanya babysitter ya. Jadi au pair itu kamu bisa cari tahu di Google au pair itu apa sih gitu, nanti aku taruh ya. Jadi au pair itu bahasa Perancis kalau saya nggak salah, itu artinya balas jasa. Jadi nanti ada kalau kamu mau ke luar negeri kayak di Belanda itu ada program au pair buat orang-orang di luar yang mau pengen ke Belanda dan bisa tinggal di Belanda selama kurang lebih 1 tahun. Tapi itu batasan umurnya ada. Jadi umur 18 sampai kalau saya nggak salah 30 tahun maksimum. Kamu bisa masuk ke sini tinggal, tapi nanti disponsori sama keluarga yang mau menampung kamu selama 1 tahun. Nanti kamu bisa disekolahkan di sekolah bahasa di sini dan juga belajar kebudayaan Belanda. Jadi istilahnya kamu berkunjung tinggal bersama keluarga di Belanda, terus nanti kamu disekolahin di sini sekolah bahasa. Nah, nanti semuanya ada kesepakatannya dengan keluarga yang menampung kamu.
tapi kamu akan menjadi sebagai saudara atau kakak bagi anak-anaknya mereka. Jadi kamu nggak hanya benar-benar datang doang gitu, makan tidur, enggak. Kamu juga harus menjaga anak-anak mereka, menjemput ke sekolah bisa saja, seperti itu, mengantar ke sekolah atau... Tapi kamu bisa banyak banget benefit yang kamu akan terima seperti liburan, terus pengetahuan, terus budaya baru gitu kan. Dan juga biasanya dapat uang saku, tergantung perjanjian antar kamu dan keluarga tersebut. Semuanya itu ada prosesnya dan dilindungi sama undang-undang. Jadi kamu juga akan ditanya banyak masalah siapa kamu, berubah. Mungkin dokumennya akan ditanyain gitu-gitu. Tapi semuanya balik lagi, kalau yang pengen tinggal di sini, at least coba untuk 1 tahun kamu masih di bawah 30 tahun, cobalah untuk ikutin program au pair. Itu lumayan membantu untuk paling tidak mendapat batu loncatan. Siapa tahu keluarga di situ seneng dan bagaimana, dan gimana kamu bisa dijadikan keluarga buat mereka. Jadi kamu bisa tinggal atau bekerja dengan mengurus izin yang lain gitu ya. Tapi saya nggak bilang itu adalah satu jalan gitu. Tapi at least kamu bisa dari situ kamu bisa banyak belajar gitu, seperti itu. Jadi buat Mas Guntur yang di Surabaya, semoga pertanyaannya terjawab ya. Jadi nggak ada yang namanya mengurus surat izin masuk kerja itu dengan mudah. Jadi kalau ada yang menjanjikan, hati-hati. Dan kamu coba, kalau memang punya skill tertentu, harusnya perusahaan yang mensponsori kamu mengurus. Tapi karena ini kamu di luar Eropa, jadi itu sangat-sangat, saya bukan menganggap remeh ya, bukan. Cuma memang kesempatannya sangat kecil, apalagi di kondisi sekarang ini memang ekonomi lagi sangat turun. Jadi emang agak susah meng-hiring orang di luar dari Eropa sendiri, karena pekerja itu masih banyak yang menganggur di Eropa, khususnya di Belanda, seperti itu. Jadi itu saja. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan lagi. Nanti saya akan jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin kalau ada pun kekurangan buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar kalau ada yang salah atau bisa mengkritik dari pengalaman saya. Ini adalah berbagi pengalaman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, terima kasih banyak sudah mau nonton. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Jangan lupa di subscribe, di like and share, dan kasih komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.